Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Rahmawandi dengan NPM 201821215000157 dari kelompok 4. Yang terhormat Bapak Irwan Syagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah semantik dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bentuk kata dan batasan kata, hubungan antar makna leksikal dengan denotatif, hubungan makna antar kata, dan jaringan makna. Kita masuk ke materinya yuk. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kata. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2012, halaman 353, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Pengertian kata selanjutnya menurut para ahli. Yang pertama, KR 2008, halaman 63, kata merupakan bentuk yang kedalam, mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah. Keluar mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat. Yang kedua, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dari pikiran yang dapat digunakan di berbagai bahasa. Ningsi DKK 2007 halaman 61. Yang ketiga, Keraf tahun 2009 halaman 25 menyebutkan kata sebagai satuan dari pembendaharaan kata, sebuah bahasa yang mengandung dua aspek, yaitu aspek bentuk atau ekspresi dan aspek isi atau aspek makna. Nah, slide selanjutnya yaitu bentuk kata. Krida Laksana 2007 halaman 59 sampai 62. Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk kata yang terdiri dari yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata majemuk, yang ketiga ada kata ulang, dan yang keempat ada kata turunan. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ini merupakan sebuah kata yang dapat berdiri sendiri dan dapat membentuk sebuah makna yang utuh. KR 2014 halaman 292. Sugi Astuti tahun 2011 halaman 102 menyatakan bahwa kata dasar adalah kata-kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Maksudnya bahwa kata tersebut dapat menjadi dasar dari pembentukan kata yang bermorfem. Contohnya, minum, pergi, dan lari. Yang kedua, kata majemuk. Gabungan kata ini berawal dari dua kata dasar yang memiliki makna untuk di setiap kata dasar. Alangkah baiknya jika kedua kata dasar itu digabung untuk menambah keanekaragaman makna. Taringan 2011 halaman 157. Sedangkan Wianto 2012 halaman 20, kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan arti. Contohnya, air terjun dan banting tulang. Yang ketiga, kata ulang. Wianto 2012 halaman 14, proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar ini disebut proses pengulangan atau reduplikasi. Menurut M. Ramlan 2009 halaman 65, proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satu satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Contohnya, buku-buku, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Yang keempat, kata turunan. Krida Laksana 2007 halaman 59 sampai 62, kata turunan atau kata yang disebut dengan kata tambahan adalah kata yang telah mengubah bentuk dan artinya. Sedangkan Sugiyati 2011 halaman 99 sampai 100 dapat disebut sebagai kata turunan yang merupakan perubahan dari kata dasar menjadi suatu bentuk dari kata melalui proses afiksasi seperti prefix, infix,
sufiks, dan klofiks. Contohnya yaitu tertinggi atau maha kuasa dari kata dasar tinggi. Baik, selanjutnya batasan kata. Menurut KR 2014, halaman 64 sampai 65, batasan kata terdiri dari yang pertama ada jeda, yang kedua keutuhan, yang ketiga batas fonetis, yang keempat satuan sistematis, dan yang kelima bentuk bebas minimal. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jeda. Menurut KR 2014 halaman 64 sampai 65, saat seorang pembicara disuruh untuk mengulang kalimat yang diberikan secara perlahan, diperbolehkan untuk istirahat dan mengambil jeda. Sang pembicara cenderung memasukkan jeda pada batas-batas kata. Namun, metode ini tidaklah sempurna. Sang pembicara bisa sedang mudah memilih-milih kata yang terdiri dari banyak suku kata. Contohnya, semua itu boleh kamu ambil, kecuali yang di sebelah sana. Yang kedua, keutuhan. KR 2014 halaman 64-65, seorang pengguna disuruh untuk mengucapkan sebuah kalimat secara keras dan disuruh diucapkan kembali dan ditambah dengan beberapa kata. Contohnya yaitu, kami saling memaafkan. Yang ketiga, batas fonetis. KR 2014 halaman 64-65, batas fonetis beberapa bahasa mempunyai aturan pelafalan khusus yang membuatnya mudah ditinjau, di mana batas kata sejatinya. Misalnya, di bahasa yang secara teratur menjatuhkan tekanan pada suku-suku terakhir. Contohnya, jangan ambil punyaku. Yang keempat, satuan sistematis. KR 2014 halaman 64-65. Metode ini memilih-milih kalimat ke dalam kesatuan-kesatuan semantiknya yang paling kecil. Tetapi bahasa seiring memuat kata yang mempunyai nilai semantik kecil dan sering memainkannya sebagai peran yang lebih gramatikal. Contohnya, kebutuhan hidup, yaitu makan, rumah, dan pakaian, jadi menjadi satu kesatuan. Yang kelima, bentuk bebas minimal. KR 2014 halaman 64-65. Bentuk bebas minimal, konsep ini pertama kali diusulkan oleh Leonard Bloomfield. Kata-kata adalah lexem, jadi satuan terkecil yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, daun, batu, sayur, buah, dan lain sebagainya. Baik, pada slide selanjutnya yaitu hubungan makna leksikal dengan makna denotatif. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk. Waridah 2008, halaman 292. Contohnya, tidur, yang mengacu kepada tindakan tertentu. Makna leksikal menurut para ahli lainnya yaitu menurut Sutedi 2003 halaman 106. Makna leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya, sesuai dengan referensinya, sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Contohnya, ramah, langsung mengacu pada sifat tertentu. Menurut KR 2013 halaman 59, makna leksikal ialah gambaran nyata mengenai suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. Sebuah kata yang mempunyai makna leksikal sudah pasti jelas tanpa konteks, punya referen atau makna langsung. Contohnya, api, yang berarti panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang kebakar, atau nyala dan kebakaran. Slide selanjutnya yaitu makna denotatif. Makna denotatif pada dasarnya meliputi hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata, atau yang disebut sebagai makna referensial. Makna denotatif suatu kata ialah makna yang kita biasa temukan dalam kamus. Sobur 2003 halaman 263. Contohnya, kalimat dengan makna denotatif. Ulat bulu dikenal lebih gatal dari jenis ulat lainnya. Menurut Arifin dan Tasai 2010 halaman 28, denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh kalimat dengan makna denotatif yaitu ular dan kadal adalah jenis hewan reptil berdarah dingin.
Selanjutnya, menurut Kair 2009, halaman 65-66, denotatif adalah sering juga disebut makna denotasional, makna konseptual atau kognitif, karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya, sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan. Contohnya, Budi memiliki seekor kambing jantan. Jadi, hubungan antar makna leksikal dengan makna denotatif menurut Kair tahun 2014 halaman 45 berdasarkan definisi masing-masing makna bahwa antar makna leksikal dengan denotatif itu sama. Yang membedakan keduanya adalah konteks pemakaiannya. Contohnya, mobil yang langsung mengacu pada benda dan tidur yang langsung mengacu pada tindakan tertentu. Materi selanjutnya yaitu hubungan makna antar kata. Relasi leksikal. Patedo 2001 halaman 200 mengutarakan bahwa relasi makna leksikal hanya meliputi 5 tipe, yakni sinonim, antonim, hiponim, homonim, dan polisemi. Contoh kalimat yang menggunakan sinonim dan antonim. Seorang wanita atau perempuan harus menggunakan mukena ketika sholat, sedangkan anak laki-laki harus menggunakan sarung. Hubungan antar makna selanjutnya yaitu semantik leksikal adalah kajian tentang makna kata. Kerans 2000 halaman 3 menyebutkan makna leksikal sebagai makna dari kata itu sendiri. Contoh kalimat yang menggunakan hiponim dan hipernim. Mamalia berarti hewan yang melahirkan. Contohnya seperti sapi, kambing, dan kuda. Selanjutnya yaitu jaringan makna. Menurut Jadi Parera, tahun 2004 halaman 61, sejumlah makna mungkin memiliki hubungan tetap. Ada simpulan dalam sejumlah tipe hubungan tetap. Sehingga dapat dikatakan hubungan antar makna kata itu merupakan jaringan, bukan sekedar daftar kata seperti dalam kamus, yang disusun sekedar berdasarkan kemiripan fonologis. Contohnya, ibu yaitu wanita, dewasa, dan menikah. Nah, slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal. Bentuk kata terdiri dari kata dasar, kata ulang, kata majemuk, dan kata turunan. Batas kata terdiri dari pada jeda, batas fonetis, satuan sistematis, bentuk bebas minimal, dan keutuhan. Makna leksikal dengan makna denotatif itu sama. Jadi keduanya memiliki arti dan makna yang sama, yang didasarkan pada kamus. Yang membedakan keduanya adalah konteks pemakaiannya. Penjelasan makna kata dapat dihubungkan dengan kata lain yang terdapat pada sistem bahasa. Oleh karena itu, penganalisaan setiap makna kata senantiasa mengacu pada tahapan segi semantik, yang seterusnya akan dibagi dari sisi kedua hubungan. Hubungan antar makna leksikal itu merupakan jaringan, bukan sekedar daftar kata seperti pada kamus. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.